pada pagi hari ini. Terlebih dahulu Ibu absen ya. Yang ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Jesen. Jesen. Siapa lagi? Muduku. Siapa lagi? Depres. Depres. Ya, jadi orang yang tidak hadir. Ya, jadi absen dulu ya. Dengan nama ya, Angela, Ada Bu. Ciara, Ada Bu. Jesslyn, Mercy, Ada Bu. Edi, Ada Bu. Giswi, Fendi, Ada Bu. Irawati, Ada Bu. April, Ada Bu. Erni, Ada Bu. Destri, Ada Bu. Pembunuhku. Oh iya, Jason, Alfa. Firlen. Ada Bu. Ya. Jadi baik anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ya. Jadi bagaimana ini cara berdoa yang baik? Kita harus duduk manis, kita lipat tangan, kita tutup mata. Ya. Mari kita berdoa. Ya. Segala puji dan syukur karena harapan hadirat Tuhan, karena itu besar kasih dan setiamu yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami anak-anakmu. Terima kasih banyak juga Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami kembali berkumpul di tempat ini, Tuhan kami melanjutkan akan kehidupan kami. Kami sebelum kami lakukan semua ya Tuhan, kami mohon kepadamu akan tuntunan penyertaan-Mu, tentang hikmat, akal budi, kepintaran, kebijaksanaan yang berasal daripadamu. Bapa, segala pengetahuan, belajar kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah namanya Bapa. Haleluya, amin. Ya, jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3, subtema 1, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Terus tema satunya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Ya. Siapa kira-kira yang bisa apa contoh makhluk hidup di sekitar kita? Di sini kan ada makhluk hidup di sini. Apa-apa? Ayo, siapa yang tahu? Apalagi? Apalagi? Ya, pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak ibu pintar semua ya. Ya, jadi ada beberapa makhluk hidup ya. Ada tumbuhan, ada hewan, ada Manusia. manusia ya. Ya, jadi baik anak-anak. Di sini kita masuk di subtema 1 ya. Subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah itu. Ya, di sekitar sini sekarang kan kita lihat tumbuhan ya. Sedang bergerak, kecil makhluk hidup dia bergerak, ya. Dengan membutuhkan makanan, manusia juga kan butuh makanan, ya. Bernafas, itu ya. Ya. Di sini ada bacaan ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Siapa yang makan tadi pagi? Siapa yang sarapan? Ya, semuanya sarapan? Ya, sarapan dan apa? Sebelum makan sekolah tadi? Sarapan kan? Nah, sarapan nasi. Oh, ya. Ada yang tahu tidak? Nasi itu berasal dari apa? Ya, berasal dari beras. Ya, kalau ini beras itu berasal dari padi. Ya, tahu ini padi toh? Nah, beras tahu? Atau ada yang tidak tahu? Nah, semuanya tahu ya. Kan tadinya sebelum masuk sekolah kan sarapan kan? Ya, jadi nasi itu berasal dari beras. Nah, sekarang kita di sekarang kan musim panen ya. Kita di sini sekarang ramai-ramai. Di sana ada yang panen, di sana lagi ada yang panen ya. Sekarang ada juga anak-anak tidak datang sekolah karena sibuk panen.
bibitnya dulu. Kalau kita mau tanam di sawah, kita siapkan bibitnya dulu, kita rendam dulu beberapa hari dia punya bibit begitu ya. Kalau dia sudah bentuk kecambah, dia sudah tumbuh, dan kita siram dia punya ada yang siapkan dengan tempat ini apa saya itu punya bibit. Kalau sudah tumbuh sedikit, kita bisa tanam. Kalau orang semua bilang pemulang nih, pemulang toh, pernah yang tanam padi di sini toh? Yang padi sawah ini pernah ya. Jadi semua masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok ya, makanan pokok. Jadi dari rumah kita tidak boleh buang nasi ya. Kalau kita mau makan, kita ambil sedikit. Kalau mau tambah tidak apa, tapi jangan ambil banyak-banyak. Sebentar dibuang-buang saja itu nasi. Ketika kita mau makan, kita ambil sedikit. Kita tidak boleh buang nasi ya. Di daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kalau itu dikenal sebagai lumbung padi nasional. Jadi kita di Sumba sini ada lumbung beras kita ya, ada di Lewa, ada di Lewa, ada di Mamili sana. Bukan berarti kita di sini tidak ada padi ya, kita di sini kebanyakan ini padi ladang iya, istilahnya kita lewat kabon dagang ini, kita di sini di Teguh sini kita padi ladang, tapi kalau di pesisir sana di dataran rendah di sana mereka banyak sawah ya, makanya dia bilang di Mamili sana ini dikatakan sebagai lumbung padi. Seperti itu ya. Dan kita kalau di pegunungan ini yang menghasilkan itu banyak banyak. Kita di sini ini mata pencarian yang kita di pegunungan sini bercocok tanam ya. Kita buat kebun, kita tanam keladi, kita tanam ubi yang bisa dimakan. Ada banyak manfaatnya ya. Ada banyak manfaatnya. Kira-kira apa makanan yang selalu adik-adik manfaatkan di sini? Ubi, atau ini buah-buah juga itu kan seperti jambu ya, hari kan kalian adik-adik kan sering petik jambu toh, ajak kawan-kawan atau bisa berjalan sendiri di lorong sana untuk petik jambu makan. Beras itu banyak manfaatnya, buah-buahan, jambu. Ini apa lagi? Sirsak lagi. Pokoknya macam-macam buah ya, ya seperti itu. Jadi ingat, pertama-tama biji itu atau biji padi itu dimasukkan ke dalam apa? Karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah dipindahkan ke sawah. Itu sudah ibu sudah bilang tadi. Sebelum ini apa? Sebelum ditanam itu ini apa padi harus direndam dulu ya. Bisa 1 malam atau 2 malam bisa 3 malam bisa tumbuh itu bibit itu ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Di sini ada gambar adik-adik. Ini gambar apa di sini? Sesuai ibu punya adik-adik semua di situ. Nah, ini gambar apa ini? Apa ini? Pantai ya. Terus yang gambar yang ketiga ini apa ini? Sawah atau pegunungan di sini ya. Ada yang namanya dataran tinggi ya. Terus ini gambar yang ketiga apa? Dataran rendah. Ada tumbuhan atau tidak di sini? Ada tumbuhan kelapa. Nah, di sini ada di sini ada ini pantai. Terus yang kedua tadi itu gambar yang kedua ada dataran tinggi terus dataran rendah. Iya. Nah, jadi pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Siapa yang pernah lihat pantai di sini? Siapa yang pernah lihat
nilai. Iya, tiap hari mereka dari pagi-pagi mereka sudah pergi pendidikan. Kalau kita di sini masuk dataran tinggi, ya. Nah, kita punya mata pencarian di sini. Kita berkebun, kita bercocok tanam. Kalau sudah musim hujan, kita sudah mulai kalau sudah mendekati hujan begitu, kita sudah mulai garap. Ya, bersihkan kebun sudah, garap itu tanam, dan kita bersihkan dulu itu, habis itu baru kita bisa tanam. Kan kita mungkin kita langsung tanam dengan bumbu atau tumbuh, toh? Iya toh? Nah, seperti itu ya. Terus kalau yang ini apa? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Ya. Nah, terus dataran rendah adalah permukaan bumi yang datang dari ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Misalnya di Lolo sana, di Mangili sana, itu yang dikatakan dataran rendah. Ya, dari sini ke gunung kita banyak bumi di sini, anak-anak. Iya toh? Nah, kalau anak-anak pulang dari sekolah atau ini datang di sekolah kan harus naik gunung. Kebanyakan kita naik gunung. Iya. Tidak apa ya. Kalau mau ini jadi orang baik, kalau mau jadi perawat, mau jadi apapun itu, tidak apa. Kita jalan hidup. Iya. Jalan masa-masa sulit bagi jadi orang baik. Ya, seperti itu. Ada tanda banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ingat tadi itu beras itu berasal dari apa tadi dibilang? Nah, beras itu berasal dari apa tadi? Dari nasi. Terus beras berasal dari padi. Kalau kita sudah musim panen kan, kita panen dulu, habis itu kita bersihkan lagi dia punya ini kotoran, habis itu baru dijemur lagi, baru ditumbuk, atau kita di sini jarang ada yang ada gini ya. Kebanyakan kita tumbuk dulu, kita tapis dulu, kita bersihkan lagi, baru kita bisa menjadi beras itu. Terus setelah jadi beras baru dia jadi nasi. Seperti itu. Siapa yang pernah tumbuk di sini? Ya, mantap, luar biasa anak-anaknya itu ya. Kalau tidak ada beras, kalau hanya padi saja berarti kita harus tumbuk dulu kan? Seperti itu. Iya toh? Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat, yes. Ya, jadi baik ini anak-anak, ini ingat ada tugasnya ya. Yang tugasnya di ayo mengamati. Tuliskan sedikit pertanyaan tentang gambar. Ingat tugasnya itu ini kerja di rumah ya. Setelah itu kumpulkan beserta kita. Ibu periksa maksudnya. Kita periksa, terus itu kita berikan nilai. Bisa toh? Bisa. Jadi ingat pulang di rumah baca kembali ya. Itu apa-apa saja. Seperti itu ya. Ingat rajin belajar. Ya, dan malas mengerjakan sekolah, harus banyak belajar. Bukan hanya di sekolah saja belajar, dan di rumah pun
kasih.